Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto khususnya setelah CPI, di mana kita lihat market mulai ada penguatan kembali ke area 69.000. Tapi kita nggak boleh senang dulu gitu ya, karena masih ada satu pengumuman besar nanti, yaitu adalah FOMC, suku bunga dan juga pidato dari chairman dari The Fed, yaitu dari Jerome Powell, dan kemungkinan besar akan move the market juga. Ya, jadi kita akan coba update video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke. Nah, overview ya, kita coba lihat update dulu untuk market, dimana kalau kita lihat dalam 1 jam terakhir ya, rata-rata altcoins langsung launch up atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena video ini dibuat setelah laporan CPI atau inflasi dari US atau Amerika sendiri gitu. Dan memang kalau teman-teman lihat reaksi ini, reaksinya positif, artinya secara data ini pun juga positif gitu ya. Secara 24 jam terakhir juga kita lihat ada EOS mengalami kenaikan, dan beberapa kripto lainnya juga mengalami kenaikan gitu ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di fase greed ya, walaupun kita mengalami penurunan yang cukup ya lumayan besar ya, sekitar 5%, altcoin mungkin turun 15-20%. Namun gitu ya, secara Fear and Greed kita masih di area level greed juga gitu. Nah, kita masuk ke datanya dulu deh. Nah, ini dari Walter Bloomberg. Di sini dia bahas ya US CPI ya, yang teman-teman perhatikan mungkin YoY atau year on year gitu ya, di mana actualnya adalah 3,3% ya, estimasinya itu 3,4%. Jadi secara data gitu ya, kita CPI atau inflasi US yang keluar itu lebih rendah dari yang diestimasikan. Artinya apa? CPI mulai rendah gitu ya, berarti ekonominya mulai stabil gitu ya, atau inflasinya mulai lebih stabil, mulai bisa dikontrol. Dengan seperti itu, the Fed ada kemungkinan untuk nge-cut rates atau memotong suku bunga jadi lebih rendah lagi, dan ini akan membentuk dampak positif terhadap ya risk assets ya, mau saham, mau market kripto. Nah, kedua hal itu. Nah, secara price action ya, ini dari dan crypto trades kemarin ya, last month waktu CPI juga keluar, ini juga sama hasilnya gitu ya, turun sekitar 0,1%. Ya sebenarnya 0,1% itu nggak terlalu banyak gitu ya, tapi mungkin sentimen di market bimbang gitu. Jadi pada saat ada data positif langsung launch up gitu ya. Ini waktu bulan lalu gimana market mengalami kenaikan juga yang cukup signifikan. Ini untuk bulan ini ya, untuk CPI-nya. Pertanyaannya adalah apakah kita akan mengalami hal yang sama di sini? Soalnya Bitcoin-nya bahkan sempat kalau kita copy projection-nya aja ya teman-teman, bisa sampai ke 72.000 won gitu ya. Dan memang kalau misalnya sudah sampai 70.000 breakout seperti ini, kemungkinan besar ini sudah confirm kita mengalami breakout kalau sesuai proyeksi ini gitu ya. Namun ini kan belum gitu, dan di bulan lalu itu nggak ada FOMC gitu. Jadi kembali lagi kita masih harus based on data juga. Nanti saya akan coba share juga outlook saya pribadi. Nah, seperti saya sudah bahas juga gitu ya, bukan hanya CPI yang akan launch dalam beberapa jam lagi, sekitar 4 jam lagi gitu ya, 4 jam lagi. Mungkin beberapa dari teman-teman pada saat nonton ini udah ada FOMC, udah ada keputusannya gitu ya. Keputusannya itu kalau kita lihat di tanggal 12 Juni gitu ya, keputusannya adalah 99,9% itu kita tetap, artinya pause gitu ya, tidak mengalami kenaikan tapi juga tidak mengalami penurunan. Dampaknya sebenarnya menurut saya ini lebih ke arah netral-netral aja ke dalam market. Namun yang akan lebih penting adalah bukan yang ininya gitu ya, karena ini udah pause, tapi lebih ke arah projectionnya ke depannya bagaimana. At least mungkin lebih ke arah di tahun ini gitu ya, apakah akan ada penurunan suku bunga. Nah, itu bisa dikatakan dot plot, itu sempat saya bahas di video yang lalu. Namun saya mau bahas satu lagi gitu yang belum sempat saya bahas, yaitu adalah mengenai projections the Fed di Desember. Jadi ini kalau saya review ke Desember gitu ya, jadi ini istilah kita melihat kemungkinan atau probabilitas suku bunga di bulan Desember gitu, pada saat FOMC 18 Desember. Saat ini kita di 5,25 sampai 5,50 atau 5,25% sampai 5,5%, which is di sini.
Jadi kalau kita bisa lihat kemungkinan bahwa rate-nya akan sama lagi gitu ya pada saat di bulan Desember itu 24%. Lebih besar kemungkinannya justru kita mengalami satu rate cuts ya, dari Juni sampai Desember kita mengalami satu rate cuts. Nah, lebih besar kemungkinan lagi adalah bukan lebih besar, tapi ada juga kemungkinan kita mengalami 2 rate cuts ya, ke 450 sampai 475. Ini 25%. Artinya kalau menurut saya sebenarnya ini memvalidasi outlook sebenarnya untuk market crypto. Technically kalau kita lihat secara high time, bukan ya mungkin dalam bulanan gitu ya, kuartal 4 mungkin akan cukup bullish atau mungkin di kuartal 3 juga. Jadi bisa perhatikan ya, karena probabilitasnya juga cukup besar kalau kita bahas makro only ya. Nah, kita bahas sedikit masuk ke dalam crypto gitu. Ini dari Miles Dutcher, dia membahas mengenai Bitcoin dan juga altcoins. Memang terjadi perbedaan yang cukup jauh teman-teman ya, dimana kalau kita bandingkan untuk altcoins contohnya ya gitu ya, mereka nggak terlalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Saat ini mereka naik gitu ya, tapi penurunan juga tajam. Berbeda dengan Bitcoin ya. Di sini Mas bilang dimana Bitcoin itu ini pada saat dia di 67.000 ya, technically dia tuh 8,9% lagi udah balik ke all time high istilahnya gitu ya, tinggal naik 9% lah, itu sudah all time high. Sedangkan altcoins ya, altcoins itu butuh kenaikan 80% lagi baru ke all time high. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Bitcoin dominance atau strength dari Bitcoin itu yang cukup besar gitu. Dan biasanya walaupun Bitcoin strong seperti ini, apakah dia akan continue untuk outperform? Sebenarnya enggak gitu. Makanya di sini saya bahas juga bahwa sebenarnya ini adalah kesempatan yang baik juga ya, mungkin dalam beberapa, nggak harus sekarang, tapi mungkin dalam beberapa minggu ke depan kalau misalnya market ada koreksi lagi, it's a good time to buy some altcoins ya, atau increase exposure di altcoins, karena saat ini pun kita di Bitcoin season ya. Kembali yang sempat saya bahas di beberapa video yang lalu ya, untuk teman-teman biar aware bahwa the best time untuk kita memposisikan diri ke altcoin season adalah pada saat kita lagi di Bitcoin season, lagi di bawah-bawah sini gitu ya, kita beli. Karena di sini Bitcoin lagi strong-strongnya. Nanti mulai altcoin yang mulai mengalami kenaikan dan mulai kita mengalami altcoin season. Nah, ini baru kita panen istilahnya. Kenapa? Karena di sini alt season index ini adalah a lagging indicator. Ya, artinya kalau teman-teman lihat, wah ini kita udah altcoin season di sini, sebenarnya ini udah terjadi, gitu. Jadi ini kalau kita lihat dari sini, ini cukup kecil ya, tapi ini adalah performa dari altcoins over the last season atau 90 hari istilahnya. Jadi memang kalau kita sudah hit altcoin season di sini, sebenarnya kita udah ya telat mungkin sekitar 2 bulan atau sebulanan gitu. Jadi better memposisikan diri di saat sekarang, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknikal ya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Saya sudah sempat share outlook saya juga di community. Jadi kalau teman-teman mau yang coba lihat outlook, bisa feel free untuk cek komunitas channel seperti Telegram channel ataupun Discord channel juga gitu ya. Semua ada di deskripsi. Nah, sekarang kita bahas ya. Mungkin sebelum saya bahas teknikalnya, kita bahas yang saya sempat share juga, itu di sini. Ya. Ini saya membahas mengenai movement Bitcoin gitu ya pada saat FOMC ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat trennya ya. Ini jadi saya label setiap FOMC meeting ya. Ini di sini FOMC meeting. Nah, yang terjadi adalah setiap FOMC itu kita mengalami penurunan dulu, lalu mengalami kenaikan. Ini juga mengalami penurunan lalu mengalami kenaikan. Ya, dump before FOMC lalu pump after FOMC. Dump dulu lalu naik gitu ya. Lalu sini dump dulu lalu naik. Tapi ini belum FOMC sih technically, karena yang kali ini adalah ini combo. Ya, udah CPI plus FOMC gitu. Pertanyaannya adalah apakah will it repeat atau enggak? Apakah akan terulang kembali atau enggak gitu ya. Tapi notable harus diperhatikan juga bahwa memang volume ini ya kita lihat dari Januari gitu ya, atau bahkan sini saya lihat dari Maret itu kita mengalami penurunan dari volume. Ya karena mungkin market juga mengalami ranging juga sih technically di sini. Ya nggak terlalu mengalami kenaikan yang terlalu signifikan juga. Tapi we'll see ya, apakah kita bisa break out dari this channel atau enggak. Ya secara long term ini teman-teman bisa lihat ya.
pertama ya, kalau kita lihat dari sini, ini ada strong resistance di area ini. Ya, ada strong resistance di area kotak warna biru ini, which is ini sekitar 72.000. Ya, makanya saya sempat bahas di community adalah kita harus break ke 72.000 dulu, at least baru kita bisa lihat, oke, ini market akan continue to go up atau akan mengalami kenaikan lagi. Karena ya technically gitu ya teman-teman, kalau kita lihat ini ya bisa dibilang kita ada pattern double top ya di atas ini gitu ya, dan pattern double top ini sebenarnya pattern yang nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu bullish lah gitu, kecuali ini akan ke invalidasi ketika kita bisa break this high atau break 72.000. Nah, pattern ini akan ke invalidate, artinya pattern ini gagal terbentuk sehingga kita akan mulai mengalami kenaikan lagi gitu. Namun gitu ya, kalau misalnya ternyata ya kita tetap masih membentuk lower high seperti ini, ya di sini juga ada key level soalnya ya di area 69.000 70.000 ya, psikologi level lah sebenarnya untuk balik ke area 70.000 lagi. Kalau kita nggak berhasil gitu ya, lalu kita mengalami penurunan, nah ini ya istilahnya kita masih justru mengalami break dari structure-nya gitu. Jadi ini harus diperhatikan ya. Nah, saya coba bahas di grafik yang baru ya, grafik yang saya sering analisa di sini gitu. Makanya di sini saya sempat sharing analisa di mana gitu ya. Technically di sini kita udah mulai membentuk downtrend gitu ya. Apakah ini valid atau enggak? Saat ini masih valid sih sebenarnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita di sini kita break 70.000, let's say kita tes ke area ini, kita tes. Nih kita testing ke area ini, udah berhasil nih, let's say Bitcoin ke high sebelumnya di 70.300. Artinya ya ini mungkin ada potensi kemungkinan besar kita bisa break 72.000. Jadi saya was-was di sini karena volatility nanti jam 1 pagi, jam 2 pagi itu akan cukup besar lah gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya wait and see aja gitu ya, karena saya melihat potensi double top forming ini juga ada gitu ya. Strukturnya sebenarnya kita masih intact, dimana ini kita testing kembali ke area 66.000. Jadi untuk kita technically untuk kita continue lagi itu ada kemungkinan gitu ya. Untuk kita mulai mengalami kenaikan ada kemungkinan, tapi untuk kita turun juga ada kemungkinan gitu, karena Bitcoinnya gak terlalu menunjukkan penguatan yang besar lah. Makanya saya bilang yang saya tekankan adalah kita harus lihat dulu nih apakah dia bisa break 72.000 atau enggak gitu. Ya, karena lebih bagus let's say dia break gitu ya. Mungkin kita miss this move gitu ya. Oh, dia naik gitu ya. Tapi kita bisa langsung masuk, kalau misalnya Bitcoin strong ya, kita bisa langsung hit atau entry pada saat dia di area retest. Istilah kalau dia retest kembali ke area 72.000-an gitu. Jadi nggak telat juga sih. Dan apalagi kalau teman-teman yang punya barang di area bawah, mau altcoins, mau Bitcoin, kalau di area ini waktu kita konsolidasi, yang sempat saya sering bahas juga gitu ya. Ya, technically ini a good one sih gitu ya. Gitu. Jadi inilah yang harus diperhatikan untuk kita semua mengenai FOMC dan juga CPI. Saat ini sih masih strong momentum gitu ya. Cuma jangan senang dulu, kecuali kita benar-benar bisa break 72.000. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini aja untuk sekedar update saya di video hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Jangan lupa untuk join community, and we will see you in the next video. Bye bye.